Bolivia adalah negara dengan kota-kota besar yang sangat tinggi. Pendatang sering pingsan di jalan. Ambulans membawa mereka dengan gejala sakit ketinggian. Pemerintah bekerja di lapas pada ketinggian lebih dari 3.000 meter. Ada kota lain yang lebih tinggi di dekatnya. Ini bukan sekadar rekor, tapi resiko harian. Sedikit naik tangga saja sudah melelahkan. Malam hari dingin, bahkan di apartemen. Siang hari matahari terasa membakar. Pekerjaan berat dipindahkan ke pagi hari. Flu bertahan lebih lama dari biasa. Pemulihan pun berjalan lambat. Bolivia lama hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah. Mereka mengekstraksi, mengekspor, tapi investasinya kecil. Setelah perang dengan Chili, Bolivia kehilangan akses ke laut. Ini masih membatasi perdagangan, membuat pengiriman mahal, dan menghambat pembangunan. Arah politik sering berubah. Reformasi terhambat dalam perdebatan. Bantuan ke daerah pegunungan pun sering terlambat. Rakyat terbiasa mengandalkan keluarga dan tetangga. Mereka tidak bergantung pada birokrasi. Ketidakpercayaan pada pemerintah tinggi. Harapan pun sangat hati-hati. Ini adalah kesimpulan dari pengalaman bertahun-tahun, bukan emosi. Desa-desa pegunungan di Bolivia mudah terputus oleh satu hujan lebat. Jalanan hanyut, batu-batu tersapu, jembatan ditutup tanpa tanggal pasti. Jadwal bus menghilang, truk-truk pun terhenti. Obat-obatan dan makanan mulai menipis. Jika satu-satunya jembatan ditutup, perjalanan ke dokter menjadi jalur panjang melalui celah gunung. Wanita hamil dibawa ke kota, seringkali karena takut mesin terlalu panas saat mendaki. Kerusakan kendaraan bukan berarti memanggil derek, tapi harus mencari mekanik di desa terdekat. Isolasi semacam ini berulang setiap musimnya. Ini sangat menghambat perencanaan hidup masyarakat. La Paz, ibu kota Bolivia, dan kota tinggi tetangganya menunjukkan kesenjangan jelas tanpa statistik. Di bawah, gedung kaca dan bank. Di atas, permukiman dingin tanpa pemanas andal. Di satu tempat, merek-merek dijual. Di tempat lain, sepatu diperbaiki, dan ponsel dirakit dari komponen bekas. Pasar buka dari pagi hingga larut malam, karena penghasilan diperlukan setiap hari. Patroli jarang datang. Di jalanan, warga saling membantu. Kontras terlihat dari harga transportasi, antrean air, dan kondisi tangga panjang penghubung antar daerah. Mayoritas penduduk Bolivia adalah pribumi. Bahasa mereka terdengar di angkutan umum, pasar, dan klinik. Pakaian dan adat tradisional adalah hidup normal, bukan tontonan turis. Namun akses ke dokter, sekolah bagus, dan pekerjaan stabil lebih buruk dari di pusat kota. Untuk pekerjaan yang sama, gaji lebih rendah dan dokumen diproses lebih lama. Permohonan mereka sering ditanggapi secara formalitas. Komunitas saling membantu, menggalang dana untuk pengobatan dan pendidikan. Namun tanpa transportasi, pengacara, dan aturan jelas, sulit untuk maju. Masalah ini bersumber pada jalan, medis, dan perlindungan hak. Wanita di daerah miskin Bolivia mengurus rumah, berdagang, dan merawat keluarga. Mereka sering bekerja tanpa libur dan tanpa bantuan. Kekerasan sering terjadi dan perlindungan sulit didapat. Polisi lambat merespons dan pengadilan sangat sibuk. Banyak yang tidak punya penghasilan sendiri atau dokumen resmi. Ini membatasi kebebasan memilih mereka. Jawabannya adalah kelompok swadaya dan koperasi kecil. Mereka belajar berhitung, membeli barang bersama, dan berbagi risiko. Jadi, dukungan muncul saat bantuan pemerintah tidak teratur dan terlambat. Masalah sehari-hari tidak bisa menunggu. Bolivia punya cadangan litium terbesar di bawah Danau Garam. Seluruh dunia membicarakannya. Kontrak-kontrak dibahas aktif, tapi hidup di desa sekitar lambat berubah. Sedikit pekerjaan lokal tersedia. Jalan dan air bersih dibangun lambat. Isu air dan lingkungan enggan diangkat. Air di wilayah itu sedikit, jadi penambangan harus sangat hati-hati. Warga menanti keuntungan nyata sampai ke sekolah dan puskesmas. Bukan hanya dalam anggaran pihak luar. Ini masih harapan untuk besok, bukan perubahan nyata hari ini. Di Bolivia, hampir semua orang bekerja ilegal. Mereka berdagang di pasar atau mengangkut barang. Banyak juga yang bekerja di bengkel tanpa kontrak atau asuransi. Anak-anak sering membantu orang dewasa. Keluarga mereka butuh bertahan hidup. Akibatnya, pelajaran sering dikesampingkan. Guru-guru melihat siswa mengantuk. Ini setelah mereka kerja shift pagi. Ada undang-undang anti pekerjaan anak. Namun, jarang ada pemeriksaan. Kemiskinan lebih kuat dari larangan.
Orang tua tidak mencari pelanggaran. Mereka mencari makanan dan bayar sewa. Tanpa pekerjaan stabil bagi orang dewasa, hak anak hanya di atas kertas. Penambangan menopang kota-kota Bolivia. Namun, itu merusak kesehatan. Penambang menghirup debu bertahun-tahun. Sering tanpa perlindungan memadai. Mereka menderita penyakit paru-paru kronis. Dekat timbunan limbah, air bisa tercemar. Kebun dan ternak pun terdampak. Pusat kesehatan terlalu penuh. Obat-obatan mahal. Akses pemeriksaan pun jauh. Kecelakaan kerja sering terjadi. Asuransi dan pengawasan tidak stabil. Sumber daya itu memberi penghasilan. Namun, itu memendekkan usia penambang. Juga bagi mereka yang tinggal di dekatnya. Daun coca adalah tradisi lokal di Bolivia. Daun ini dikunyah untuk atasi lelah dan mual ketinggian. Ada ladang legal untuk kebutuhan tradisional. Ini diakui secara resmi. Di dekatnya ada jaringan ilegal. Jaringan ini membawa uang, ancaman, dan ketakutan. Petani terjepit antara larangan dan kebutuhan keluarga. Saat calo menawarkan uang cepat, sulit menolak. Polisi sering razia, namun permintaan tak hilang. Rute pun berubah. Akibatnya, stigma menimpa desa-desa. Pasar legal berkembang lambat. Kelas di Bolivia penuh, guru kurang, buku pelajaran usang. Jalan ke sekolah lama, terutama di gunung. Saat musim hujan, anak-anak tinggal di rumah. Komputer sedikit, internet sering putus. Tugas sekolah sering hanya berupa menceritakan kembali. Remaja putus sekolah demi mencari uang. Keluarga butuh uang sekarang. Sedikit yang sampai universitas di kota besar. Lebih sedikit lagi yang dapat kerja sesuai jurusan. Selama pendidikan lemah dan sulit dijangkau, jalan keluar dari kemiskinan tertutup. Iklim Bolivia berubah drastis. Kekeringan keringkan ladang, lalu banjir bandang datang, jalan rusak. Panen di beberapa daerah gagal total. Harga makanan naik, utang menumpuk. Warga perkuat tepian sungai dan atap. Tanpa alat dan uang, ini solusi sementara. Gembala pindahkan ternak ke tempat lebih tinggi. Sebagian hewan mati karena dingin dan penyakit. Daerah pedesaan tak punya cadangan dana. Gagal musim sedikit saja, semua terkena dampaknya. Tanpa perlindungan dan perencanaan, keluarga setiap tahun merugi dan kehilangan tabungan. Di malam hari di Bolivia, listrik bisa padam tanpa peringatan. Air hanya mengalir tipis atau tidak ada sama sekali. Kulkas jadi tidak berguna. Makanan harus dimasak segera karena tidak ada tempat penyimpanan. Ponsel diisi dayanya di tetangga atau di pasar. Bengkel kecil kehilangan pelanggan. Produk jadi rusak dan mesin berhenti beroperasi. Generator rumah tangga tidak selalu membantu. Bahan bakar mahal, perbaikan tidak terencana. Listrik dan air adalah masalah harian. Ini menghabiskan waktu dan tenaga, serta menghambat usaha kecil. Ketika kesabaran habis, jalan-jalan di Bolivia diblokir. Angkutan terhenti, bus tidak beroperasi, rak kosong, harga melonjak. Ini cara memaksa pemerintah mendengarkan, tapi dampaknya ke semua orang. Toko-toko tutup, pasien tak bisa ke rumah sakit, uang keluarga cepat habis. Ini terjadi beberapa kali setahun, dan ketegangan tetap ada walau sudah ada kesepakatan. Sengketa baru mengingatkan luka lama, siklus pun berulang. Protes jadi praktek umum, yang selalu diulang saat negosiasi buntu. Kepercayaan di Bolivia bercampur dengan ritual lokal. Masyarakat berdoa untuk hujan, kesehatan anak, dan pekerjaan keluarga. Para pastor dan pemimpin spiritual lokal menjadi penasehat. Mereka membimbing dalam masalah rumah tangga dan keluarga sehari-hari. Ini bukan hiburan atau pameran biasa, namun sebuah upaya mencari kekuatan, terutama saat negara dan pasar tak bersuara. Dukungan spiritual memang membantu bertahan, namun itu tidak menggantikan dokter, juga bukan jalan layak atau area yang aman. Tanpa solusi praktis, doa hanya menjadi penghiburan. Itu bukan jalan keluar dari kemiskinan yang mendalam. Masyarakat menantikan bantuan nyata. Namun, antrean untuk bantuan itu bergerak sangat lambat. Banyak pemuda Bolivia pergi ke kota-kota besar. Mereka juga menuju negara tetangga untuk mencari peluang. Mereka yang mendapat penghasilan stabil mengirim uang pulang. Seluruh keluarga sangat bergantung pada kiriman dana ini. Rumah kini terasa terpisah oleh pesan suara. Komunikasi seringkali hanya melalui panggilan video yang jarang. Kembali ke rumah terasa menakutkan.
Pekerjaan di sana langka, layanan mahal, perubahan pun datang sangat lambat. Mimpi mereka sederhana dan jelas, jalan aman, sekolah yang layak. Ada dokter dekat, dan listrik stabil di rumah. Harapan bertumpu pada saling membantu, juga pada keberhasilan kecil yang tidak membuat menyerah. Jika Anda merasa ini menarik, silakan berlangganan. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan episode baru kami. Kami selalu menyajikan semua secara singkat dan tepat,